Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1243. Penguasa Penadao. Di belakang Ye Guan dan Qi Zhen, seorang pria paruh baya berjalan keluar. Ia mengenakan jubah longgar, dengan rambut panjang terurai di bahunya. Ia tampak berwibawa dan memiliki senyum tipis di antara alisnya. Orang yang datang tidak lain adalah sang penguasa Kyushu yang legendaris. Pria terkuat di Jiuzhou sepanjang sejarah, tak ada bandingannya. Pei Sisen dan Yin Sisen tentu saja tahu tentang penguasa Jiuzhou. Meskipun mereka berasal dari kuil penciptaan, mereka juga telah menyelidiki penguasa Jiuzhou. Bagaimanapun, wilayah Jiuzhou juga merupakan peradaban puncak kosmik tingkat 8. Sebenarnya, domain Jiuzhou dengan penguasa Jiuzhou bukanlah peradaban kosmik tingkat 8, tetapi setara dengan peradaban kosmik tingkat 9. Bagaimanapun, orang ini benar-benar terlalu kuat. Pei Sisen dan Yin Sisen sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa Jiuzhou akan muncul di sini dan membantu mereka membangun kuil Dao. Mungkinkah dia juga berasal dari kuil penciptaan? Memikirkan hal ini, mereka berdua saling berpandangan. Keduanya sangat terkejut. Karena itu bukan hal yang mustahil. Tahukah Anda, meskipun mereka adalah penganut dewa kaisar penciptaan, mereka sebenarnya tidak tahu berapa banyak penganut dan pengikut dewa kaisar penciptaan. Dewa sejati melirik penguasa Jiuzhou, lalu menoleh ke arah Ye Guan di sampingnya. Saat ini, Ye Guan masih dalam keadaan benar-benar gila, dengan aura pembunuh dan niat membunuh di sekujur tubuhnya, yang sangat tidak normal. Qi Zhen mengulurkan tangan kanannya dan menepuk bahu Ye Guan dengan ringan. Ledakan, darah yang bergejolak di tubuh Ye Guan langsung tenang, dan lautan darah di matanya berangsur-angsur surut, kembali jernih. Pada saat yang sama, tubuh, jiwa, dan kekuatan darah Ye Guan yang membara juga kembali normal. Ketika melihat Qi Zhen, Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata, "Kakak Zhen." Qi Zhen tersenyum tipis. Dia menyeka darah dari sudut mulut Ye Guan dengan lembut dan bertanya, "Apakah sakit?" Ye Guan mengulurkan tangan dan memegang tangan Qi Zhen, sambil menggelengkan kepalanya, "Tidak sakit." Qi Zhen tersenyum, lalu menoleh untuk melihat Taois jahat yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, bunga roh jahat di antara alis Taois jahat itu berangsur-angsur mengeras. Saat ia telah benar-benar mengeras, itu berarti kultivasinya telah mencapai puncaknya. Budidaya semua keabadian melebur menjadi satu. Saat ini, ketika Edao melihat Qi Zhen, dia tidak terlalu marah. Sebaliknya, ekspresinya sangat tenang. Qi Zhen menoleh dan melirik ke arah penguasa Jiuzhou yang tidak jauh dari sana, lalu berkata sambil tersenyum, "Kuil penciptaan, ini sedikit mengejutkan bagiku." Tuan Jiuzhou tersenyum dan berkata, "Dengan kekuatanmu, kau seharusnya tahu akibat jika melawan jalan." Qi Zhen membelai rambut di samping telinganya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu membicarakan hal itu? Datang saja dan bertarung." Lord Jiuzhou mengangguk, melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan kelima jarinya, lalu meninju. Tinju Kyushu. Tinju ini adalah kekuatan magis yang ia ciptakan sendiri. Lahir dari cara hebat yang ia simpulkan. Begitu seni bela diri magis ini dilakukan, niat tinju segera mencapai tak terbatas, yaitu, tidak ada batas atas. Semakin lama ada, semakin kuat niat tinju itu. Niat tinju yang mengerikan itu tidak diarahkan pada Pei Sisen dan yang lainnya di sekitarnya. Tetapi pada saat ini mereka tercekik dan gemetar di sekujur tubuh.
Pei Sisen dan yang lainnya menatap penguasa Jiuzu di kejauhan dengan ngeri. Mereka benar-benar ketakutan saat itu. Niat tinju ini tidak ditujukan kepada mereka. Hanya tekanan dari kekuatan tinju yang membuat mereka merasa putus asa. Rasanya seperti seekor semut berhadapan dengan raksasa. Takut, putus asa, tidak ada pemikiran perlawanan sama sekali. Pada saat ini, Ye Guan tidak merasakan tekanan tinju itu. Karena dia berdiri di belakang Qi Zhen, dan semua niat tinju dan kekuatan tinju berhenti di depan Qi Zhen. Menghadapi tinju yang mengerikan itu, Qi Zhen tetap tenang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekannya ke bawah. Ledakan, dalam sekejap, semua hal di dunia tampak membeku. Tangan giok Qi Zhen menekan lembut lagi. Tiba-tiba, niat tinju Jiuzu menghilang tanpa suara, seolah-olah tidak pernah muncul. Di sekeliling, Pei Sisen dan yang lainnya tiba-tiba merasa lega, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Mereka memandang ke arah dewa sejati di kejauhan. Mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan dan ketakutan yang mendalam. Harus dikatakan bahwa mereka benar-benar terpukul keras pada saat ini. Sebelumnya, mereka bertiga bisa dikatakan berjalan menyamping di alam semesta. Bahkan di peradaban kosmik tingkat 9, mereka dianggap kuat. Dan di bawah peradaban kosmik tingkat 9, mereka hampir tak terkalahkan. Namun, pada saat ini, mereka menyadari betapa lemahnya mereka. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Tidak peduli apakah itu wanita berjubah putih yang muncul sebelumnya atau dewa sejati dari alam semesta sejati di depannya. Kekuatan mereka agak tidak masuk akal. Di kejauhan, penguasa Jiuzu tidak terkejut saat melihat tinjunya menghilang. Sebaliknya, dia tertawa. Fan Sisen tidak berbohong padaku. Kamu benar-benar kuat. Qi Zhen mendongak ke arah ruang dan waktu yang kosong. Dia tentu saja dapat melihat Kaisar Fan Zhao dan Master Sekte Jing. Tatapannya tertuju pada Master Sekte Jing sejenak, lalu dia menoleh ke arah Ye Guan. Tersenyum, siapa gadis itu bagimu? Melihat ekspresi Qi Zhen, Ye Guan berkeringat dingin dan berkata tergesa-gesa, Tuan Jing adalah temanku. Bukan seperti yang kau pikirkan, saudari Zhen. Ini bukan lelucon. Pemimpin Sekte Jing biasanya terlihat pendiam dan lembut. Tetapi sebenarnya dia pemarah. Jika dia salah paham, dia mungkin akan berbalik dan memukulnya. Jika dia berbalik melawannya sekarang, dia akan benar-benar tamat. Qi Zhen tersenyum dan berkata, Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Mengapa kamu begitu gugup? Ye Guan tersenyum pahit. Dia benar-benar mencintai dan takut pada saudari kandungnya ini. Melihat senyum pahit Ye Guan, Qi Zhen tersenyum tipis, mengulurkan tangan dan membelai pipinya dengan lembut, matanya penuh kelembutan. Di sisi lain, pendeta Tao jahat itu perlahan menutup matanya, dan bunga roh jahat di antara alisnya menjadi semakin padat dan semakin mempesona. Pada saat yang sama, awan bencana berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di alam bencana di belakangnya. Bencana kosmik perlahan mulai terbentuk. Bencana kosmik kali ini tidak sebanding dengan bencana kosmik biasa. Ini adalah bencana kosmik yang telah ditekan berkali-kali. Selain itu, jalan jahat saat ini tidak sebanding dengan yang lain sebelumnya. Ketika bencana kosmik mulai terbentuk, kekuatan bencana yang mengerikan mulai menyebar perlahan-lahan. Merasakan kekuatan malapetaka, ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius, dan aura jalan jahat ini berangsur-angsur mulai menjadi tidak normal. Pada saat ini, penguasa Jiuzu di kejauhan tiba-tiba melangkah maju. Hanya satu langkah, dan ruang dan waktu di mana dia dan Qi Zhen berada tiba-tiba menjadi ilusi.
Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah, karena saat ini dia tidak bisa lagi merasakan Qi Zhen. Qi Zhen dan penguasa Jiuzu tidak tahu kemana waktu dan ruang mereka pergi, dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Di waktu dan tempat yang tidak diketahui, penguasa Jiuzu melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah tempat di mana aku menjadi penganut Tao dan memberontak terhadap Tao, di sini." Qi Zhen tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu bicara begitu banyak?" Penguasa Jiuzu tertawa, "Benar sekali." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekannya ke bawah. Dalam sekejap, aura kuno tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Nafas Tao, ada beberapa tingkatan Tao. Tao yang dipraktikannya saat ini telah melampaui kognisi banyak orang di bidang ini. Ini adalah Tao yang belum pernah dilihat oleh banyak orang di bidang ini sebelumnya. Dan saat aura jalan kuno itu muncul, tubuh dan jiwa Qi Zhen yang tidak jauh mulai menjadi ilusi. Penguasa Jiuzu menatap Qi Zhen dan mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Ledakan, tiba-tiba, ruang dan waktu di sekitarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit seperti kertas yang terbakar. Dan tepat ketika Qi Zhen hampir hancur menjadi abu, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Dalam sekejap, semua yang ada di sekitarnya kembali normal, dan sebaliknya, aura Dao besar mulai menghilang. Di kejauhan, penguasa Jiuzu tertawa dan berkata, "Bertentangan dengan jalan, tidak heran kamu berani menekan jalan jahat, ternyata kamu menentang jalan." Qi Zhen berkata dengan tenang, "Jika kau patuh, kau akan menjadi budak. Jika kau tidak patuh, kau akan menjadi penganut Tao." Haha, penguasa Jiuzu tertawa. "Ya Tuhan, tawaku ini bukanlah ejekan, tetapi pengakuan dari lubuk hatiku, karena aku dulu juga berpikiran sama sepertimu. Generasi kultivatorku terlahir untuk melawan kehendak langit dan melawan hukum alam. Dan aku selalu melakukannya. Sayangnya, fakta telah membuktikan bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita." Qi Zhen berkata dengan tenang, "Aku tidak tertarik mengobrol denganmu. Mengapa kamu tidak melakukannya saja? Aku takut jika aku memulainya terlebih dahulu, aku akan secara tidak sengaja memukulmu sampai mati." Tuan Jiuzu masih tidak marah. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah." Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba meninju ke depan. Tinju Kyushu Dao, pukulan ini berbeda dengan pukulan sebelumnya. Pukulan ini memiliki makna yang tak terbatas. Tidak ada batas, tidak ada siklus. Terus-menerus menciptakan, terus-menerus melampaui. Dan ketika satu pukulan dilancarkan, jalan yang hebat menjadi tak terbatas. Kekuatan pukulan ini jauh melampaui pukulan sebelumnya. Dan saat pukulan ini muncul, tubuh Qi Zhen yang tidak jauh darinya menjadi ilusi lagi. Ini untuk memusnahkannya sepenuhnya, hapus semuanya. Namun, ekspresi Qi Zhen setenang air. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, dia yang tadinya hanya ilusi, tiba-tiba mulai mengeras. Saat berikutnya, dia meninju. Hanya dalam sekejap, tinju itu benar-benar terbakar dan kemudian berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, penguasa Jiuzu yang tidak jauh dari sana tiba-tiba mundur dengan keras, dan dalam proses mundurnya, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan musnah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba berhenti, tetapi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya masih hancur dan hancur. Pukulan Qi Zhen sangat mengerikan. Pada saat ini, tubuh Dewa Jiuzu tiba-tiba hancur dan jiwanya menjadi ilusi, tetapi dalam sekejap, jiwanya mengeras dan kemudian tubuhnya kembali normal.
Chizen tampak tenang dan hanya melirik ke atas. Setelah Lord Jiuzu kembali normal, dia perlahan menatap Chizen. Pada saat ini, senyum di wajahnya telah sepenuhnya menghilang, digantikan oleh kesungguhan yang tak berujung. Dewa sejati di hadapannya yang datang dari alam semesta yang lebih rendah jauh lebih kuat dari yang ia duga. Chizen menatap penguasa Jiuzu. Penguasa Jiuzu tidak menyerang lagi, tetapi tetap diam. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kata-kata Kaisar Fan Zhao, yang mengatakan kepadanya bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menunda dewa sejati ini. Dia sedikit acuh tak acuh pada saat itu, tetapi pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar Fan Zhao berkata seperti itu. Ketika kedua lelaki itu saling berhadapan, seorang lelaki setengah baya tengah menatap ke arah dua lelaki di lapangan. Ini adalah pemilik pena Dadao, bab 1244, sumber segala jalan. Di belakang pemilik pena itu, berdiri seorang pria berjubah lebar dan memegang sebotol anggur putih. Dia tampak sangat tampan dan anggun. Tuhan yang tak terbatas, Lord Wubian melirik medan perang di bawah, lalu meneguk anggur putih dan berkata, "Apakah Anda yakin tidak ingin berpartisipasi?" Pemilik Dao Pen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menunduk dengan tenang. Penguasa Wubian menyeka anggur dari sudut mulutnya, menoleh untuk melihat pemilik pena Dao, dan mengerutkan kening. "Apa sebenarnya yang sedang kamu pikirkan?" Awalnya dia mengira bahwa pemilik Dadao Pen ada di pihak keluarga Yang. Tetapi sekarang tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dan dia sangat jelas bahwa orang ini tidak akan pernah bertarung tanpa rasa percaya diri. Jika orang ini memilih untuk menyerang Ye Guan saat ini, dia pasti benar-benar yakin. Memikirkan hal ini, Lord Wubian menoleh dan menatap Ye Guan di bawah. Pada saat ini, Ye Guan berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar tidak lagi memiliki takdir dan keberuntungan, dan nasibnya tidak lagi tak terkalahkan seperti sebelumnya. Dengan kata lain, Ye Guan sekarang hanyalah seorang monster jenius. Dan di alam semesta yang luas ini, bobot monster jenius sungguh terlalu tidak berarti bagi pemilik pena Dao. Ekspresi kekhawatiran yang mendalam muncul di mata Tuan Wubian. Dia tentu saja berdiri di pihak Ye Guan. Bagaimanapun, dia adalah putra dari saudara lelakinya yang baik. Pemilik pena Dadao yang tidak jauh dari sana masih memiliki tatapan tenang di matanya. Di bawah, dalam ruang dan waktu yang spesial, Chizen menatap penguasa Jiushu yang tubuh dan jiwanya telah terkondensasi kembali, tanpa ada sedikit pun gejolak di matanya. Penguasa Jiuzu menatap Chizen, perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan aura Dao Agung tiba-tiba melonjak keluar seperti air pasang. Namun, aura Dao Agung ini sama sekali tidak dapat mendekati area Chizen. Chizen berdiri di sana, seperti gunung, dan sama sekali tidak dapat digoyahkan. Penguasa Jiuzu menyipitkan matanya sedikit, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Dalam sekejap, niat tinju tiba-tiba mengembun dari antara langit dan bumi. Ketika melihat niat tinju ini, pemilik pena Dao dalam kegelapan mengerutkan kening dan berkata, "Pergi." Tuan Wubian meneguk anggurnya banyak-banyak, lalu menatap pemilik Dao Pen, reinkarnasi masa lalu. Sang Master Dao Pen mengangguk, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tuan Jiuzu ini cukup cakap. Dewa Wubian bertanya, "Apa itu tubuh masa lalu?" Pemilik Dao Pen melirik ke arah Master tanpa batas dan berkata, "Aku sudah menyuruhmu untuk membaca lebih banyak buku, tetapi yang kau tahu hanyalah membasuh kakimu." Tuan tanpa batas, sang guru Dao Pen menoleh untuk melihat ke arah penguasa Jiuzu di bawah dan menjelaskan,
Yang disebut tubuh masa lalu berarti bahwa ia memanggil dirinya di masa lalu untuk menyatu dengan dirinya saat ini. Ia tidak hanya memiliki kekuatan masa kini, tetapi juga kekuatan masa lalu. Kombinasi kedua kekuatan tersebut telah melipat gandakan kekuatannya berkali-kali lipat. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Alis Lord Wubian tiba-tiba mengernyit. Sang Master Dao Pen berkata dengan lembut, semakin kuat kekuatannya, semakin besar pula batasannya. Pada levelnya, tindakan menggabungkan Dao masa lalu dengan Dao masa kini seharusnya dianggap tabu. Tetapi dia tidak terikat oleh batasan apapun. Sambil berkata demikian, dia mendongak dan tidak berkata apa-apa. Lord Wubian berkata dengan suara yang dalam, bisakah kau menyelesaikan semuanya sekaligus? Sang ahli Dao Pen menatap penguasa Jiuzu dan berkata dengan lembut, alam saluran adalah alam kuno yang berasal dari peradaban kosmik tingkat ke-10. Mereka yang mencapai alam ini dapat disebut penyalur. Dengan sebuah pikiran, segala macam hal antara langit dan bumi, segala macam sebab akibat, dan segala macam perubahan dapat dirasakan. Mereka juga dapat berkomunikasi dengan Dao leluhur dengan pikiran mereka sendiri dan menerima segala macam pikiran yang disampaikan kepada mereka oleh Dao leluhur. Mereka memahami siklus sebab akibat antara langit dan bumi. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, dalam peradaban kosmik tingkat tinggi, kultivator akan terikat jika kultivasinya terlalu kuat. Misalnya, seorang kultivator setingkat penguasa 9 provinsi mungkin ingin melakukan sesuatu. Tetapi jika itu mengganggu tatanan antara langit dan bumi dan melanggar hukum Dao leluhur akan menghentikannya. Jika dia bersikeras melakukannya, dia pasti akan mengalami bencana. Namun, jika ada sesuatu yang mengganggu tatanan antara langit dan bumi dan melanggar Dao leluhur akan memberi Anda tugas untuk menghentikannya. Jika Anda berhasil, Anda akan mendapatkan manfaat besar. Ketika Lord Wubian mendengar ini, dia langsung mengerti. Dia menatap Chizen dan bertanya, dialah yang menghancurkan ordo itu. Master Dao Pen mengangguk. Dalam keadaan normal, hanya masalah kecil baginya untuk menekan cara-cara jahat. Bagaimanapun, tempat ini terlalu rendah dan terlalu terpencil. Namun masalahnya adalah dia tidak hanya menekan mereka sekali. Dia menekan mereka untuk waktu yang sangat lama. Terlebih lagi, ada Ye Guan. Ye Guan tidak melanggar perintah. Dia langsung memberontak. Terlebih lagi, karena Chizen dan Master Jing membantunya, sebab dan akibatnya terlalu besar. Tentu saja, fakta bahwa para leluhur merasa khawatir pasti karena Kaisar Fan Zhao. Dewa tanpa batas berkata dengan suara yang dalam, kelahiran jalan jahat sesuai dengan tata cara leluhur. Pemilik pena Dao mengangguk. Tuan Wubian terdiam, wajahnya muram. Sang Master Dao Pen melanjutkan, apa yang dilakukan oleh penguasa Jiuzu adalah mengikuti jalan Dao. Tuan Wubian berkata dengan suara yang dalam, jadi, keluarga yang adalah penjahatnya. Pemilik pena Dao tersenyum pahit, Tuan tanpa batas. Sang Master Dao Pen berkata dengan lembut, sebenarnya, dari sudut pandang yang adil, ide si kecil itu tidak salah. Bagaimanapun, ada miliaran kehidupan di alam semesta Guangxuan. Sebagai bos alam semesta Guangxuan, dia tentu tidak bisa menerimanya. Namun bagi Zudao, menghapus sekelompok kehidupan di alam semesta, membiarkan alam semesta memulai kembali dan memasuki reinkarnasi baru, juga tidak salah. Ini adalah cara alami Dao, siklus Dao surgawi. Kata penguasa Wubian, ini masalah pendirian. Master Dao Pen mengangguk, jika kamu manusia, kamu akan berdiri di pihak Ye Guan. Jika kamu roh,
kamu akan berdiri di pihak Zudao. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata lembut, dia butuh waktu, tapi dunia ini tidak seperti yang kamu inginkan. Lord Wubian menatap Lord Jiuzu. Saat Lord Jiuzu memanggil dirinya di masa lalu, auranya mengalami perubahan drastis. TDK terduga, orang kuat setingkat ini benar-benar mengerikan. Hanya dengan satu pikiran saja sudah cukup untuk menghancurkan peradaban kosmik tingkat 8. Penguasa Jiuzu mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan kelima jarinya. Ledakan, dalam sekejap, niat tinju muncul lagi antara langit dan bumi. Tinju Kyushu, kali ini, niat tinjunya tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Dengan munculnya niat tinju ini, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya meleleh sedikit demi sedikit seperti lilin. Secara rahasia, ruang dan waktu tempat pemilik Dao Pen dan Dewa Ketiadaan Batas berada mulai mencair sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lord Wubian tiba-tiba berubah. Pada saat ini, pemilik pena Dao melambaikan tangan kanannya pelan-pelan, dan dalam sekejap, niat tinju Jiuzu yang merasuki ruang dan waktu ini tiba-tiba sirna dan berubah menjadi ketiadaan. Lord Wubian menoleh ke arah pemilik Dao Pen dan mengacungkan jempolnya. Pemilik Dao Pen menatap ke bawah ke arah Tuan Jiuzu dan Chi Zhen di bawah, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Berbeda dengan penguasa Jiuzu, ketika Chi Zhen melihat pukulan ini, sorot matanya tetap setenang air. Ketika niat tinju bagaikan gelombang besar menyapu di depannya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, menyatukan dua jari, lalu mengetukkannya dengan pelan. Patah, di depannya, tempat jari-jari itu mendarat. Kekuatan tinju itu bagaikan batu yang jatuh ke dalam es, langsung memecahkannya. Dalam sekejap, kepalan tangan yang sebesar gelombang itu mulai pecah dan menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, tubuh dan jiwa penguasa Jiuzu menjadi ilusi lagi. Melihat pemandangan ini, sang master tak terbatas dalam kegelapan merasa ngeri. Dewa sejati ini sangat mengerikan. Sang master Dao Pen melirik Chi Zhen dan mengangguk pelan, seorang anti-Dao. Sang guru yang tak terbatas menoleh ke arah sang guru Dao Pen, seseorang yang menentang Dao, apakah Anda punya penjelasan? Sang master Dao Pen mengangguk, menentang Dao juga bisa disebut Dao kebebasan, yaitu orang-orang yang tidak mengolah alam dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang-orang seperti itu sangat sedikit jumlahnya di dunia, karena mereka tidak berumur panjang. Tetapi mereka yang dapat bertahan hidup semuanya adalah orang-orang yang hebat. Tuan Wubian berkata lembut, menakjubkan. Sambil berkata demikian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dulu dia adalah seorang pejuang yang tak tertandingi. Tetapi sekarang, harus dikatakan bahwa dia sedikit ketinggalan zaman. Pemilik Dao Pen melirik Master Wubian dan berkata, mencuci kakimu telah merugikanmu, kurangi frekuensi mencuci kakimu di masa mendatang. Tuan tanpa batas, di waktu dan tempat yang spesial itu, saat penguasa Jiuzu melihat Chi Zhen dengan mudah mematahkan tinju Jiuzunya, alisnya berkerut dalam. Dia telah menggunakan 70% kekuatannya dalam pertarungan, namun dewa sejati di depannya tetap tenang dan kalem. Dia tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya di hadapannya lebih kuat darinya. Tuan Jiuzu terkekeh, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya dan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, seluruh waktu dan ruang khusus itu berubah menjadi abu, dan dia menjadi ilusi. Ledakan di sekelilingnya, tinju-tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam Chi Zhen bagai gunung. Berikan segalanya, di kejauhan,
Chizen tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Ledakan, dalam sekejap, niat tinju yang tak terhitung jumlahnya itu mulai pecah dan menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Lord Wubian dalam kegelapan berkata dengan sungguh-sungguh, seberapa kuat dia. Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, kalian akan segera tahu. Lord Wubian menatap pemilik Dao Pen dengan wajah penuh kebingungan. Sang Master Dao Pen berkata dengan lembut, musuhnya bukanlah penguasa Jiuzu. Setelah mendengar kata-kata pemilik Dao Pen, Lord Wubian menjadi semakin bingung. Pemilik Dao Pen tidak menjelaskan, tetapi berkata, lihat saja. Lord Wubian menarik pandangannya dan melihat ke arah medan perang. Hanya dalam sekejap, niat tinju yang dipancarkan oleh penguasa Jiuzu telah menghilang dan lenyap. Pada saat yang sama, tubuh dan jiwa penguasa Jiuzu sekali lagi hancur. Namun, tepat saat ia hendak menghilang sepenuhnya, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba turun dari langit dan merasuki tubuhnya. Ledakan, hanya dalam sekejap, tubuh dan jiwa Lord Jiuzu kembali normal. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Apa-apaan? Tak jauh dari situ, Chizen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke angkasa, lalu berkata sambil tersenyum, Zudao, bisakah kau akhirnya menahannya? Cara leluhur. Setelah mendengar ini, Lord Wubian tiba-tiba menyadarinya. Lawan sebenarnya Chizen bukanlah penguasa Jiuzu, tetapi leluhur dari peradaban kosmik tingkat ke-10, sumber segala jalan, semua jalan agung di bawah tingkat ke-10 peradaban kosmik berasal darinya. Oleh karena itu, ia juga disebut sebagai nenek moyang semua jalan. Dalam kegelapan, Sang Master Dao Pen menatap ke angkasa dalam dan berbisik, sudah waktunya untuk berakhir. Bersambung.